stop that. I hear him chat to the noise, move too quick, can't stop for the talking. I hear him chat with the boys, man so tough, but mans keep walking. Just too sharp with the prize, white girls let it tell me I'm awesome, yeah. Hot like fire on the pan, if you wanna touch man, please use caution. Cold like 0 degrees, I'm out the cage, gotta let out the beast. Halo Sobat Sip, kembali lagi bersama kami EduSip, edukasi tentang perpipaan. Oke, kali ini saya akan membahas lebih luas lagi ya tentang pipa-pipa yang ada di Indonesia ya. Untuk mengulas lagi pipa berdasarkan kegunaannya. Ya. Untuk di depan saya ini adalah beberapa jenis pipa, nanti akan saya jelaskan berdasarkan masing-masing kegunaannya ya. Sebelum melangkah ke sana, saya ingatkan kembali kepada teman-teman semuanya, simak ya untuk video-video kita ya, pahami ya. Untuk konten-konten kita ini sifatnya adalah untuk mengedukasi teman-teman semuanya. Oke. Untuk kalian teman-teman semuanya pasti masih belum tahu ya, masih belum tahu kegunaan pipa berdasarkan fungsinya ya. Pada saat ini ayo kita bahas bersama-sama, kita belajar bersama-sama supaya kita tahu apa fungsi-fungsi dari pipa yang ada di depan saya. Oke, yang pertama yang saya ulas yaitu adalah pipa PVC tipe AW dan D ya. Jadi pipa PVC untuk pipa PVC ini sebenarnya pipa PVC itu terbagi dari beberapa jenis ya. Pipa PVC itu terbagi dari beberapa jenis. Tapi yang saya ulas pada saat ini, yang saya pegang saat ini yaitu pipa PVC untuk tipe AW dan D ya. Pipa ini adalah pipa untuk air bersih ataukah dan juga digunakan untuk pipa pembuangan air kotor ya. Oke, untuk pipa PVC AWD digunakan untuk pengaplikasian gedung bertingkat ya, atau building ataukah bangunan ya, dari skala rumah tangga hingga di perhotelan ataupun gedung-gedung tinggi lainnya ya. Jadi pipa PVC AWD ini ada dua jenisnya. Yang saya itu kan pipa PVC standar yang saya maksud itu ya. Jadi ada pipa PVC AW, itu pipa standar PVC AW itu digunakan untuk pipa air bertekanan maksimal di 10 PN10 ya, atau 10 itu tetapannya sudah ada di dalam situ. Terus kemudian untuk pipa D itu digunakan untuk pipa air buangan ya. Itu kalau di gedung bertingkat itu digunakan untuk pipa air buangan itu ukuran D ya. Tapi untuk pada saat ini sih saya lebih menyarankan pipa D digunakan untuk air buangan tanpa tekanan ya. Untuk bangunan-bangunan kecil saja. Kalau untuk bangunan-bangunan bertingkat usahakan menggunakan tipe AW karena pipa AW jauh lebih tebal dan jauh lebih kuat daripada pipa tipe D ya. Jadi sudah tahu kegunaannya, pipa PVC AWD hanya digunakan untuk bangunan bertingkat ataupun bangunan rumah tangga di dalam bangunan untuk pipa AWD ya. Jadi sudah tahu fungsinya yang pertama. Oke, untuk selanjutnya kita ulas di ini karena pipa ini berhubungan dengan pipa ukuran AWD ya. Yang kedua ini adalah pipa PPR ya.
pipa yang terbuat dari bahannya polipropilen. Pipa ini digunakan untuk menyambung atau menyalurkan air bertekanan tinggi, ya, yaitu air yang menggunakan untuk perhotelan, ya, ataupun gedung-gedung tinggi ataupun bahan-bahan kimia itu pasti menggunakan pipa PPR, ya, pasti menggunakan pipa PPR. Hotel-hotel yang memerlukan untuk air panas pasti menggunakan pipa PPR. Jadi antara pipa PVC dan pipa PPR ini saling berhubungan. Apa sih kegunaannya? Lebih luasnya lagi, pipa PPR ini banyak juga digunakan untuk rumah sakit, ya, untuk saluran-saluran medis. Karena pipa PPR ini sudah memiliki sertifikat food grade, ya. Jadi aman untuk makanan. Jadi untuk medis pun aman. Jadi kalian tidak usah takut nanti takut untuk keracunan atau seperti apa, karena di sini sudah memiliki sertifikat food grade untuk pipa PPR. Jadi kembali lagi ya teman-teman semuanya, untuk pipa PPR ini terbagi dari beberapa tekanan, ada PN10, ada PN16 dan juga ada PN20. Kegunaannya pun masing-masing. Untuk teman-teman semuanya yang ingin mengetahui lebih dalam untuk pipa PPR, bisa search untuk di YouTube kami, lihat video-video kami tentang pipa PPR. Nanti linknya ada di dalam video, nanti kita sertakan di atas ya. Ini untuk pipa PPR. Kita jelaskan secara garis besar saja ya. Berarti kegunaannya untuk gedung bertingkat, ya, dan juga untuk bangunan-bangunan, dan juga digunakan untuk medis atau bahan kimia, ya, untuk pipa PPR. Oke. Saya lanjutkan, selanjutnya adalah pipa HDPE, ya. Jadi di lapangan-lapangan banyak yang bertanya, apa sih pipa HDPE itu? Apa kegunaannya pipa HDPE sebenarnya? Kalian harus tahu supaya kalian tidak salah untuk mengaplikasikan untuk berdasarkan kegunaannya dan fungsi-fungsinya. Jadi pipa HDPE ini digunakan untuk jaringan transmisi seperti pipa PVC, ya. Transmisi, jadi pipa ini masuk di kategori pipa untuk pipa SNI. Jadi pipa SNI itu terbagi dari beberapa jenis, yaitu pipa HDPE, kemudian dan juga ada pipa PVC SNI. Ini juga termasuk ya. Tapi ini saya jelaskan dulu untuk HDPE. Pipa HDPE, ya. Pipa ini memiliki karakter yang berbeda dengan pipa-pipa lainnya. Karena kenapa pipa ini berbeda dengan pipa-pipa lainnya? Karena pipa ini diproduksi hingga ukuran 1200 mm yang ada di Indonesia. Bahkan kalau di luar negeri bisa sampai ukuran yang lebih besar lagi. Karena kenapa pada saat ini pipa HDPE ini menjadi pipa yang menggantikan pipa-pipa lainnya. Satu, keuntungan yang dapat didapatkan dari pipa HDPE, yaitu pipa HDPE ini memiliki karakter yang lentur, ya, tapi dia kuat. Terus kemudian dia tahan terhadap korosi. Jadi pipa-pipa besi pada saat ini mulai diganti dengan pipa HDPE, sedikit demi sedikit akan diganti dengan pipa HDPE. Kemudian ketiga, pipa HDPE ini kemasannya ada dua, ukuran setengah in atau 20 mili sampai dengan ukuran 4 in itu masih bisa di roll, ya. Tapi setiap roll untuk ukuran setengah sampai dengan ukuran 2 in itu ada yang memproduksi dengan ukuran 100 meter per roll. Adapun yang 250 meter per roll, tergantung dari pabrikan-pabrikan masing-masing. Terus kemudian ukuran 2,5 sampai dengan ukuran 4 in maksimal di roll sampai dengan panjang 50 meter per roll. Untuk di atas 4 in, pipa HDPE dikemas dalam ukuran 6 meter per batang atau bisa disesuaikan dengan custom, ya, menyesuaikan kebutuhan yang dibutuhkan di lapangan. Oke.
Terus kemudian keuntungan yang didapatkan dari pipa HDPE selanjutnya, yaitu pipa HDPE ini sudah memiliki sertifikat food grade, sama seperti pipa PPR ini. Bedanya pipa PPR ini maksimal ukurannya sampai dengan ukuran 6 in. Tapi kalau untuk pipa HDPE ini sampai ukuran 48 in. Beda dengan pipa PPR. Jadi kalau untuk sudah ukuran-ukuran besar pipa food grade pasti menggunakan pipa HDPE, ya. Jadi teman-teman harus tahu, sudah tahu kegunaannya. Jadi jaringan-jaringan PDAM, jaringan-jaringan utama, transmisi utama pada saat ini untuk pipa HDPE banyak diganti menggunakan pipa HDPE. Yang dulunya pipa besi mulai diganti pipa HDPE, yang dulunya pipa PVC mulai diganti dengan pipa HDPE. Karena memiliki banyak kelebihan daripada pipa-pipa yang lainnya. Oke? Sudah paham tentang pipa HDPE secara garis besar? Nanti kalau lebih detail lagi, kembali lagi cek di video kita, ya. Terus kemudian selanjutnya saya jelaskan kembali. Di sini ada pipa PVC SNI, ya. Pipa PVC SNI sama kegunaannya untuk digunakan untuk pipa transmisi jaringan utama untuk air bersih, penyaluran air bersih, ya. Jadi pipa PVC SNI ini, ya, terbagi ada beberapa warna. Ada yang memproduksi dengan warna putih, ada yang memproduksi dengan warna abu-abu. Metode penyambungannya juga ada dua sistem, yaitu menggunakan solvent cement atau menggunakan move, dan juga ada menggunakan rubbering joint atau menggunakan packing karet penyambungannya. Ya, kalian harus tahu itu, ya. Jadi pipa PVC ini dikemas dengan panjang 6 meter karena dia termasuk pipa SNI, ya. Dia termasuk pipa SNI, tapi kegunaannya untuk jaringan transmisi seperti pipa HDPE. Jadi pipa HDPE digunakan untuk teknologi terbaru, tapi kalau pipa PVC ini digunakan untuk sebelum HDPE ada, ya. Tapi masih sampai sekarang pun masih digunakan juga, ya. Jadi pipa PVC ini terbagi dua, ya. Tapi untuk secara garis besar fungsinya sama seperti pipa HDPE, ya. Oke, ini untuk pipa PVC SNI. Kemudian yang terakhir di sini adalah pipa PVC SNI limbah atau kelas B atau SDR41. Dan juga ada juga yang kelasnya kelas A. Apa fungsinya? Sama-sama pipa PVC SNI, sama-sama pipa PVC SNI, tapi dia memiliki fungsi yang berbeda. Ya, fungsi pipa PVC SNI limbah ini memiliki warna gelap, orange, ya, ada yang sedikit coklat. Ini ada fungsinya, ya. Di sini pipa ini digunakan untuk saluran sanitasi atau limbah, atau untuk aliran pembuangan itu, ya, seperti septic tank, ya. Jadi untuk aliran-aliran yang tidak bertekanan untuk membuang limbah itu menggunakan pipa ini. Jadi kalau pada umumnya teman-teman tahunya menggunakan pipa PVC AWD semua, ya. Pada umumnya tahunya menggunakan ini semua, pipa itu satu. Oh, pipa ya ini, gitu. Tapi sebenarnya ada banyak fungsinya sendiri-sendiri. Sekarang teman-teman sudah tahu semuanya. Berdasarkan fungsi-fungsi pipa itu sebenarnya ada fungsinya sendiri-sendiri. Sebenarnya ini masih banyak jenis pipa-pipa yang lain, tapi saya belum jelaskan satu persatu. Pada umumnya saja. Sebenarnya masih ada lagi pipa subduct untuk kabel, ya, untuk pelindung kabel. Ada juga pipa conduit, ya.
Ada pipa-pipa yang lain sebenarnya masih banyak, tapi ini yang digunakan untuk air bersih pada saat ini saya tunjukkan seperti ini. Oke, teman-teman semuanya, untuk lebih luas lagi pengetahuan teman-teman semuanya tentang dunia perpipaan, Anda bisa kembali lagi belajar bersama kami Edusip. Pelajari, lihat, tonton, share kepada teman-teman kalian semuanya supaya tahu kegunaan pipa secara benar, ya. Secara fungsinya secara benar, ya. Pelajari semuanya, dan juga kalian jangan sampai meninggalkan untuk video-video selanjutnya, ya. Untuk kalian yang membutuhkan pipa-pipa, ya, terkait pipa-pipa yang ada di depan kita semua ini, ya, di depan saya ini, kalian bisa kunjungi website kami di www.solusiintibersama.com, ataukah kalian bisa menghubungi customer service kami atau marketing kami yang ada kontaknya di bawah ini, ya. Untuk next, untuk kalian semua yang masih menanyakan tentang kendala-kendala yang ada di lapangan, ataukah pertanyaan-pertanyaan yang masuk belum kami jawab, kalian bisa tanyakan ulang. Kita akan menjawabnya satu persatu. Sekian dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semua. See you.